Teori Kriminologi, topik ke-42 dari 75 topik. Mazhab kriminologi klasik, neoklasik dan positif, serta mazhab kritis, bagian keempat. Mazhab kritis. Mazhab kritis dikenal juga dengan istilah critical criminology atau kriminologi baru. Mazhab kritis pada dasarnya meragukan eksistensi atau keberadaan hukum pidana. Mengapa demikian? Pendukung mazhab ini menganggap bahwa pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang bukan tindak kejahatan. Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi masyarakat luas pada umumnya. Secara umum, dalam mazhab kritis dikenal adanya dua pendekatan, yaitu A. Pendekatan interaksionis. Pada dasarnya, pendekatan interaksionis melihat kejahatan sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang secara sosial. Dengan demikian, jika keadaan sosial berubah maka definisi kejahatan pun akan berubah. Karena perbuatan yang disebut sebagai kejahatan adalah menyimpang secara sosial, maka tentunya perbuatan tersebut berbeda dengan perbuatan atau perilaku yang dianggap normal oleh masyarakat. Pendekatan interaksionis memiliki tiga konsep dasar. 1. Manusia berperilaku berdasarkan arti sesuatu yang melekat pada perilaku tersebut. Jadi dalam hal ini terdapat proses definisi sosial, baik, buruk, dan sebagainya. 2. Arti dari sesuatu timbul atau ditafsirkan berdasarkan interaksi sosial. 3. Pemberian arti terhadap sesuatu tersebut berlangsung secara terus-menerus. Pendekatan interaksionis berusaha mencari tahu mengapa orang-orang tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu dianggap sebagai penjahat dan kejahatan dalam masyarakat tertentu, melalui studi tentang arti kejahatan bagi masyarakat. Para pendukung pendekatan ini juga mempelajari arti kejahatan bagi agen sosial kontrol dan juga arti kejahatan bagi orang-orang tertentu yang dianggap sebagai penjahat. Pada akhirnya, pendukung pendekatan interaksionis ini juga mempelajari arti bagi proses sosial dari penentuan seseorang sebagai penjahat, bagi kelompok penjahat itu sendiri, dampak pencapan bagi pelaku kejahatan. B. Pendekatan konflik. Pendekatan konflik beranggapan bahwa hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat, tetapi hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok warga masyarakat yang pada waktu itu memiliki kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jadi dengan kata lain, hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk melindungi masyarakat tetapi untuk melindungi nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Dengan demikian, pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Pada umumnya, orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menentukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka sebagai kejahatan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kemampuan untuk menghindari pendefinisian perbuatan mereka sebagai kejahatan, walaupun perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan nilai dan kepentingan orang atau pihak lain yang memiliki kekuasaan yang lebih rendah dari mereka. Pendekatan konflik, dengan demikian, menghendaki suatu hukum yang bersifat emansipatif atau hukum yang melindungi masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kelas bawah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendekatan konflik terdiri dari dua sub-pendekatan, yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. 1. Pendekatan konflik yang non-Marxis. Pendekatan konflik yang non-Marxis ini menghendaki hukum, pidana, ditinjau kembali. Konsekuensi yang mungkin mengikuti keinginan peninjauan hukum, pidana, tersebut adalah bahwa hukum, atau pidana, yang bersangkutan dapat saja dirubah atau diganti dengan hukum, atau pidana, yang lebih baik. 2. Pendekatan konflik yang Marxis. Pendekatan konflik yang Marxis mempersoalkan pihak yang membuat hukum, atau pidana. Tentu saja jawabannya adalah pemerintah. Kelompok atau pendukung pendekatan ini tidak percaya bahwa perubahan atau penggantian hukum, atau pidana, akan berhasil jika pihak pembuatnya, pemerintah, tidak diganti juga. Alasannya adalah bahwa hukum, atau pidana, apapun yang dibuat akan tetap mewarnai nilai dan kepentingan penguasa. Oleh sebab itu, pendekatan konflik yang Marxis ini menghendaki perubahan struktural. Akhirnya,
Jika kita ingin memakai mazhab kritis ini, ada 4 syarat dasar kajian yang harus diperhatikan. 1. Diperlukan suatu metodologi yang dapat menggali kekayaan dunia penjahat serta metodologi yang dapat menghargai bermacam masalah yang dihadapi oleh penjahat. 2. Perhatian kita hendaknya ditujukan pada dampak yang ditimbulkan lembaga-lembaga hukum terhadap realitas sosial penjahat. 3. Aspek kriminal dan aspek non-kriminal satu sama lain saling berhubungan erat. 4. Kejahatan dan penjahat adalah hasil dari interaksi antara aturan-aturan, pembentukan hukum, penegakan hukum dan pelanggaran hukum. Dalam hal ini aturanlah yang memisahkan serta menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Permasalahannya di sini ialah apakah kriminalisasi yang terjadi itu tepat atau tidak. Itulah materi ke-42 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.